Mau coba sih mas. Aduh, kalau jalan tuh lihat-lihat. Sorry ya mas, tapi aku lagi bacain ya filosofi parenting. Oh, ini bukunya Pak Tri Sutrisno yang baru launching November 2025 kemarin ya? Bener mas, ini buku karya beliau spesial untuk memperingati umur ke-90 tahun Pak Tri Sutrisno. Oh, gitu ya mas? Cuma, masnya pengen tahu lebih lanjut? Kayaknya kalau misal kita ngobrol di sini kayak kurang panjang, soalnya ini tuh bukunya isinya banyak banget mas. Ayo kita ngobrol sambil makan. Wah, boleh kalau itu mas. Ayo lanjut. Ya, ayo mas. Ayo. Saya tahu tempat makan yang enak buat kita ngobrol. Gimana tuh mas? Di ujung jalan saya itu ada bubur Tasikmalaya, itu enak banget ya mas. Langganan saya. Boleh mas, kesana. Ayo kita ke sana. Oke. Alhamdulillah. Ya mas, kita tadi udah jalan gitu mas. Tapi saya belum tahu nama masnya siapa. Oh iya, saya juga. Kenal mas, nama saya Haidar Dava. Haidar Dava, nama saya Arul Iqbal Adiwitsna. Oh, masnya asli mana? Saya asli sini, orang Surabaya asli. USS, USA. Orang Surabaya asli. Ya, itu dia. Masnya dari mana? Saya asli Sidoarjo mas. Oh, Sidoarjo deket Iya, dong. deket. Berarti. Kebetulan Sebelah. ketemu ya. Nah, ini kebetulan makanan kita juga udah datang nih mas. Namanya bubur Jakarta. Tapi orangnya asli Tasik mas. Saya udah kenal sama orangnya. Oh, orang Jawa Barat asli. Orang Jawa Barat asli. USA. USA. Orang Sunda asli. Ya, Itu benar. dia. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin ini mas, saya pengen Bentar mas. Kok itu ada kamera ya mas? Oh, jadi gini mas, saya kebetulan lagi bikin video resensi buku tentang filosofi parenting ini. Oh, berarti sekalian ini. Iya sekalian lah, sekalian saya ngevideo, sekalian saya ngejelasin ke masnya ini Oh, tuh iya, buku iya. apa sih gitu loh. Tapi by the way, saya pengen nanya nih mas, masnya kalau makan bubur itu diaduk atau dicampur mas? Kalau saya sih, loh, apa bedanya mas kalau diaduk sama dicampur? Nggak- Iya ya. Aduh, salah dong. Salah ya. Jadi dicampur atau langsung mas, nggak dicampur. Kalau saya sih tim dicocol mas. Dicocol. Dicocol. Baru ini mas, aliran baru. Itu lebih enak sih mas. Lebih rasa itu lebih autentik. Betul. Masnya katanya mau nanyain tentang bukunya ya mas ya? Oh iya. Oh iya. Itu gimana sih itu mas tentang buku filosofi parenting karya Pak Tri Sutrisno itu? Nah, kalau misalnya kita mau bilangin tentang filosofi parenting ini, kita harus tahu bukunya ini kayak gimana. Jadi buku ini tuh dimensinya itu pas banget, 14 kali 21 cm mas. Dan isi dari buku ini tuh ketebalannya 328 halaman. Jadi enak lah kalau buat kita baca-baca di mana aja. Berarti bisa pas ya mas? Iya, ergonomis gitu loh. Jadi kayak saya tadi mas, saya kan jalan-jalan gitu. Kalau baca buku ini tuh rasanya kayak baca apa ya? Kayak nggak baca buku, soalnya bukunya itu sangat-sangat ergonomis gitu. Oh, siap. Nah, terus buku ini juga itu memiliki banyak bagian mas. Ada bagian batang, tubuh, dan juga daun. Itu filosofinya bakal dijelasin di buku ini mas. Apa itu artinya? Ini kan ada akar, ada batang, ada ranting, sama ada daun. Dan Itu artinya apa, Mas, kalau Punya boleh tahu? maknanya sendiri sih itu mas. Kita bisa lihat. Jadi yang pertama itu akar keteladanan mas. Oh. Jadi awalnya itu kalau misal dalam ilmu parenting itu bukan langsung hasilnya mas, tapi dari awal itu akar keteladanan dari orang tuanya dulu mas. Oh iya. Terus langsung ke bagian batang. Batang ini yaitu salah satu cara buat melatihnya, kayak tunas kedisiplinannya gitu mas, dan keberaniannya. Terus habis itu lanjut ke bagian ranting. Rantingnya itu buat melihat kemandirian dan tanggung jawab dari anak-anaknya itu. Oh iya. Nah, nanti baru ke daun, ke bunga. Itu artinya buah dari pola asuh itu sendiri, Mas. Oh. Mas kalau misal mau baca ini tuh ada unsur intrinsiknya sama unsur ekstrinsiknya, Mas. Iya. Nah, unsur intrinsiknya itu di sini itu nggak langsung ditulis oleh Pak Tri Sutrisno sendiri. Soalnya kalau misal filosofi parenting tapi yang nulis orang yang melakukan parenting kan kita jadi nggak tahu
ini bagaimana sebenarnya ya, Mas? bagaimana sebenarnya. Makanya buku ini tuh disampaikan sama 7 anaknya. Oh, 7 anak dari Patri Iya, Sutrisno. ada Mbak Nong, ada Mas Cepi, Mas Firman, ada Neneng, sama yang kelima itu Isvan, yang keenam itu Mas Kunto. Mas Kenal Kunto? Oh, Pak Kunto ya? Pak Kunto. Nah, Iya, yang iya. terakhir itu Bu Natalia Indasari, Mas. Oh. Itu 7 anak-anaknya Patri Sutrisno yang merasakan langsung nih bagaimana parenting dari Patri Sutrisno. Oh, iya iya. Nah, di buku ini tuh pokoknya banyak banget lah, Mas, kisah-kisah yang menceritakan tentang parentingnya Patri Sutrisno ini. Seperti yang kita tahu, Patri Sutrisno itu dulu pernah menjabat jadi Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, terus pernah juga jadi Panglima TNI. Panglima TNI. Nah, yang terakhir itu dia jadi Wakil Presidennya Pak Soeharto, Mas. Oh, berarti wakil presiden ke-6 ya? Iya, betul, Wakil Presiden ke-6. Nah, itu berarti kita belajar parenting dari orang yang memang sudah berpengalaman gitu loh, Mas. Iya iya. Nah, terus juga dari isi buku ini tuh dia gaya bahasanya itu menceritakan kisah-kisah. Jadi secara kronologis itu, Mas. Oh, berarti gaya bahasanya kronologis. Iya, betul. Nah, ini kan disampaikan oleh 7 anaknya. Jadi setiap anak itu memberikan kontribusi gitu, Mas, ke buku ini. Jadi semisal saya tiba-tiba jadi anaknya Patri nih. Nah, saya nyeritain salah satu kisah saya yang pernah di parenting nih sama Patri. Salah satu cerita yang saya suka nih ya, itu tuh ada di halaman 194. Tentang apa itu, Mas? Itu judulnya Di Balik Wibawa Sang Jenderal. Ceritain sama Pak Taufik Boleh lihat, Cahyono. Mas? Boleh. Di balik wibawa seorang jenderal. Ya, jadi di sini tuh diceritain, Mas, walaupun Pak Tri Sutrisno ini memang militernya kuat banget, tapi sebenarnya Pak Tri ini punya sisi kebapaan yang memang apa ya? Ya kayak bapak-bapak Pada umumnya. Tapi di balik dia balik tingginya jabatan dia. Iya. Jadi dia itu tetap membuka ruang bicara sama anak-anaknya, tetap memberikan kasih sayang ke anak-anaknya. Jadi itu saya selama membaca buku ini ya, Mas, saya kayak ngerasa wah, ini Pak Tri ini meskipun kelihatannya serem di luar, tapi ternyata kalau pas di dalam, kalau pas lagi sama anak-anaknya, itu kasih sayangnya sangat-sangat terlihat jelas lah, Mas. Terutama pada pola asuh dari Pak Tri Sutrisno ini. Berarti banyak banget ya, Mas, pelajaran yang bisa diambil dari buku Filosofi Parenting ini karya Pak Tri Sutrisno. Betul. Nah, Pak Tri Sutrisno ini kan jabatannya ibaratnya kayak sangat-sangat besar gitu loh, Mas. Prestisius. Sangat prestisius. Tapi beliau itu tidak memanjakan anak-anaknya, ketujuh anaknya. Meskipun dia itu mampu, cuman Pak Tri Sutrisno ini tidak mau anak-anaknya menikmati jabatan orang tuanya. Oh iya. Soalnya kan jabatan yang prestisius itu tadi itu tuh milik Pak Tri Sutrisno, bukan milik anak-anaknya. Nah, itu salah satu pola asuh yang diturunkan dari Pak Tri Sutrisno ke 7 anak-anaknya itu. Nah, kan kita dari tadi ngomongin tentang intrinsiknya. Sambil minum ya, Mas? Oh iya, boleh. Saya juga sambil minum. agak haus ya. Enak kok, sangat-sangat. Ini buburnya sambil ini Ya, boleh. Boleh, oke. Sambil makan aja, Mas. Sambil makan. Saya paling suka itu pakai sambal, Mas. Kenapa tuh, Mas? Soalnya kayak sambal ini juga ada filosofinya gitu. Oh, apa ya kalau boleh tahu, Mas? Filosofi sambal itu meskipun itu karma sambal. Apa itu? Kapok sambal. Kapok sambal. Kapok sambal itu ibaratnya sambal itu kan menyakitkan, pedes. Tapi nagih, enak. nagih. Nah, itu namanya kapok sambal, Mas. Bubur Jakarta. Nah, itu masih diaduk dikit. Oh iya, ini anu salah. Oh iya. Enggak apa-apa, Mas. Emang ada itu lagi. Makan, Mas. Silakan. Mas, ini kan terhitungnya buku baru. Nah, gimana sih, Mas, tentang tanggapan masyarakat tentang buku ini, Mas? Sebentar ya, Mas. Jadi, Mas, buku ini tuh terhitungnya baru, Mas. Baru di launching pada saat ulang tahun Pak Tri Sutrisno yang ke-90 tahun, yaitu pada bulan November 2025 kemarin, Mas.
Nah, buku ini tuh ibaratnya jadi salah satu karya yang paling dinanti-nantikan lah. Soalnya dalam pembuatan buku ini tuh sebenarnya melalui banyak tantangan dan banyak pertanyaan dari anak-anaknya sendiri. Kayak ini sebenarnya bukunya dibuat nggak ya? Soalnya kan filosofi parenting yang menilai gimana parenting itu bagus atau enggak itu kan bukan dirinya sendiri kan, Pasti yang dirasakan oleh parenting tersebut. pasti orang-orang yang ngelihat pola asuh itu, bukan orang-orang yang melakukan parenting itu. Tapi melalui banyaknya pertimbangan dari anaknya Patri, akhirnya dibikinlah buku ini. Ini tuh kan tadi saya bilang dari kisah-kisah, nah Mas. Nah itu tuh disusun sama tim penyusun. Nah tim penyusunnya itu ada 4, ada Adi Aksa Daud, ada Lukman Hakim Arifin, ada Maria Dominique, sama Mujib Rahman. Nah itu tuh tim penyusun dari buku ini Mas. Dari cerita-cerita ke-7 anaknya diceritain ke 4 orang itu, terus barulah disusun di buku ini. Jadi buku ini tuh merupakan kumpulan kisah-kisah keteladanan filosofi dari Pak Trisutrisno itu. Oh iya Mas, kalau teman-teman mau lihat bukunya, baca bukunya tuh teman-teman harus dapat dari mana tuh Mas? Oh iya, kebetulan nih, kan saya siswa SMA Terpadu Krida Nusantara. Nah itu Mas, saya itu kebetulan buku ini tuh minjem dari perpustakaan SMA Terpadu Krida Nusantara. Di perpustakaan saya itu Mas, itu tuh banyak sekali buku yang memang bagus-bagus. Jadi menurut saya ya, selama saya hidup, ini adalah salah satu, bukan salah satu, ini adalah perpustakaan paling lengkap di sekolah saya. Mau dari SD, SMP. Nah di SMA ini yang paling lengkap kebetulan di SMA Terpadu Krida Nusantara. Ini kita bukunya pinjam ya guys. Nah saya pinjam, Masnya nggak tahu soalnya. Ya. Nah ini gratis, beneran gratis. Yang penting Masnya bertanggung jawab aja sama bukunya. Kalau misal minjem ya dibalikin. Kalau misal pinjamnya bagus, kembaliannya juga bagus. Jadi itu hal yang harus kita jaga. Itu salah satunya saya dapat dari filosofi parenting ini, dimana kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat gitu Mas. Gitu Mas, kurang lebih buku filosofi parenting dari Pak Trisutrisno ini. Menarik ya Mas. Memang menarik. Masnya mau baca? Kalau beli kira-kira ada di mana Mas? Oh kalau beli itu ada banyak di toko buku. Harganya cukup terjangkau, yaitu 125 ribuan aja Mas. Itu sudah berarti tersedia di buku-buku, di store-store buku ya? Iya, kalau misal kita lihat juga di bukunya nih, ini tuh cuttingannya bagus Mas, lembarannya menarik, terus juga dia di covernya itu kayak punya tekstur sendiri yang membuat ini tuh jadi daya tarik tersendiri lah buat bukunya ini. Berarti benar-benar bagus ya bukunya ini Mas? Betul, tapi ya namanya juga buku keluaran cetakan pertama, tentunya di buku ini masih ada beberapa kekurangan Mas. Tapi kekurangan itu seperti salah cetak itu sudah langsung direvisi dalam bukunya. Jadi di bukunya itu ada ralat atau errata. Di dalam bukunya itu ada beberapa kalimat-kalimat yang salah tulis. Tapi langsung dijelasin nih di sini kalau yang benar itu seharusnya apa. Jadi kita sebagai pembaca juga nggak ada misinformasi dalam bukunya itu. Gitu sih Mas, saya overall suka banget sama buku ini dan saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari buku ini. Masnya tertarik buat baca? Tertarik banget sih Mas. Udah langsung pinjam aja, kan nanti juga kita baliknya bareng. Oh iya. Jadi bisa langsung dibalikin aja. Nanti Masnya balikin ke saya balikin ke perpustakanya. Boleh. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Penyampaian Mas ini benar-benar informatif banget dan bikin saya tahu tentang buku filosofi parenting Trisutrisno. Iya, terima kasih ya, Cinta. Setelah menyimak isi buku filosofi parenting karya Trisutrisno, kita bisa memahami bahwa mendidik anak
bukan hanya tentang apa yang diucapkan oleh orang tua, tapi juga tentang apa yang ditunjukkan. Buku ini menekankan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya sendiri. Anak-anak tidak hanya belajar dari ceramah yang panjang, tetapi juga dari sikap, perilaku, dan kebiasaan yang dilihatnya sehari-hari. Keteladanan sendiri menjadi inti dari pola asuh yang ditawarkan oleh Tri Sutrisno itu sendiri. Ketika orang tua jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, secara tidak langsung, nilai-nilai yang ditunjukkan oleh orang tua itu secara alami akan tertanam di dalam anak itu sendiri. Melalui filosofi parenting, kita diajak untuk bercermin bahwa setiap sikap orang tua pada hari ini akan menjadi fondasi utama bagi anak-anaknya di masa depan. Dan pada akhirnya, mendidik anak bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna, melainkan menjadi teladan yang konsisten. Pak Tri Sutrisno yang baru launching jual. Salah. Gimana tuh? To my channel, di sini Haidar Dava Fernando Undoro Putra.